Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berbagi video kebenaran firman Tuhan. Pada kali ini kita akan mempelajari sebuah kitab atau surat itu yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, saudaraku. Saya berikan judul yaitu The Secret of Titus. Kita sudah belajar tentang The Secret of Philemon. Kita sudah belajar The Secret of Judas. Saat ini kita akan belajar The Secret of Titus. Berikutnya saya lagi membuat sebuah buku juga tentang The Secret of 1-3 Yohanes. The Secret of Titus saya sudah selesaikan, saudaraku. Ini akan terbagi menjadi banyak video juga seperti halnya The Secret of Judas. Nah, sembari kita mempelajari The Secret of Titus, saya akan mempelajari The Secret of 1-3 Yohanes. Itu juga tidak kalah menarik, saudaraku, karena firman Tuhan ini dipelajari itu begitu indah, begitu dalam, dan mengandung pengertian-pengertian yang membuat kita ini bisa mempraktekkan gitu. Ini Alkitab ini bukan buku yang tidak bisa dipraktekkan, buku yang berada di angan-angan, di awan-awan yang nggak bisa dipraktekkan sehingga membuat kesia-siaan dalam belajar, bukan. Tapi firman Tuhan ini merupakan buku atau firman Allah sendiri. Alkitab itu firman Allah, kebenaran yang bisa kita taati dan kita praktekkan dalam hidup sehari-hari, saudara. Seperti halnya Titus. Kalau di kitab Yudas kemarin kita belajar tentang macam-macam hal mengenai orang-orang fasik. Tapi di kitab Titus ini kita belajar tentang kehidupan sehari-hari, saudaraku. Video kali ini kita akan melihat dulu tentang pendahuluan kitab Titus. Kitab Titus ini merupakan kitab yang ditulis oleh Paulus kepada anak bimbing rohaninya, yaitu Titus. Kitab ini juga terdiri dari 3 pasal dengan total itu 46 ayat. Total 46 ayat. Nah, Titus ini ditugaskan sebagai gembala sidang di kota Kreta. Jadi saudara, kalau belajar kitab Titus itu ada kata-kata Kreta. Nah, ini Titus diutus untuk menjadi gembala sidang di kota Kreta. Nah, Paulus menulis surat ini untuk apa, saudaraku? Bertujuan untuk menguatkan, untuk memberi masukan, agar bisa melakukan pekerjaan yang baik sebagai seorang gembala. Ini Paulus menulis surat untuk Titus. Nah, total, saudaraku, kalau kita juga kalau saudara bisa cari sendiri, total ini ada 6 ayat yang menuliskan kata pekerjaan baik, atau dalam bahasa Inggrisnya good works. Itu di Titus 1 ayat 16, di Titus 2 ayat 7, Titus 2 ayat 14, Titus 3 ayat 1, Titus 3 ayat 8, Titus 3 ayat 14. Nah, hal ini menjadi inti dari kitab Titus, yaitu melakukan pekerjaan baik sebagai pengikut Kristus. Saya punya singkatan dari Titus. Kalau Philemon itu forgiveness lesson from prison atau from prisoner, dari seorang yang terpenjara, yaitu Paulus. Kalau The Secret of Judas itu Judas itu singkatan dari Yesus mau Anda suci, Yesus upayakan Anda suci. Di Titus ini singkatannya adalah seperti Kristus. Nah, kita akan mempelajari bagaimana tindakan-tindakan, pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang seperti Kristus. Ini yang Paulus ajarkan kepada Titus, saudaraku. Melakukan pekerjaan baik seperti hanya Tuhan Yesus melakukan pekerjaan baik. Nah, demikian juga kita sebagai pengikut Kristus juga harus melakukan pekerjaan baik. Putra manusia Yesus sudah melakukan pekerjaan yang baik pada zamannya. Demikian juga kita harus bisa menjadi seperti Kristus dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Gambaran kitab Titus ini terdiri dari 5 bagian. Saya tulis di sini ada 5 bagian. Yang pertama, salam Paulus kepada Titus, itu di dalam ayat 1-4. Kedua, itu tugas Titus di Kreta, itu ayat 5-16, itu 1. Terus bagian 3 itu
nasihat Paulus untuk jemaat-jemaat di Kreta, yaitu tentang orang tua, tentang orang muda, tentang hamba. Itu di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10. Keempat itu kita akan belajar tentang anugerah Allah. Pelajaran tentang anugerah Allah lebih detail di sini ditulis itu 5 ayat ya, 11, 12, 13, 14, 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Dan bagian terakhir itu nasihat dan salam penutup Paulus di Titus 3 ayat 1 sampai 15 ini berisi tentang nasihat-nasihat terakhir Paulus kepada Titus, juga ada salam-salam penutup Paulus. Demikian juga ya dari kalau kita lihat dari keseluruhan surat-surat Paulus itu selalu ada salam pembuka, terus pengajarannya, juga salam penutup, saudaraku. Nah, ini ciri khas dari penulisan Paulus, surat-surat Paulus. Saudara bisa pelajari di kitab Galatia, kitab Efesus, 1-2 Korintus, Roma, macam-macam hal, Filipi, Kolose. Nah, kita akan terus ya sampai ke perlahan-lahan ya. Saya harap video The Secret ini kita bisa selesaikan ke 66 kitab. Saya nggak tahu sampai berapa tahun akan selesai, saudaraku. Tapi kalau kita melihat ada 33.000 sekian atau 30.000 ke atas ayat, kalau dibagi satu hari berarti ada 33 hari. Berarti kalau 360 hari itu berarti 10 tahun aja masih 3.000. Waduh, nggak selesai, saudaraku ya. Wah, mempelajari The Secret itu dari keseluruhan Alkitab ini ternyata umur 100 tahun, saudaraku. Tapi ya kita akan terus belajar. Saya harap ini bisa saya selesaikan sampai keseluruhan kitab, yaitu 66 kitab, saudaraku. Nah, kita akan mengerucut kepada Titus. Di video-video yang akan datang ini kita akan mengerucut pada Titus, saudaraku. Kita akan belajar tentang kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang tua, sebagai seorang yang muda, sebagai perempuan-perempuan muda, sebagai orang-orang muda, perempuan-perempuan tua, laki-laki tua. Ada tentang hamba, ada tentang kita sebagai warga negara dengan pemerintah, tentang lahir baru, tentang kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru, manusia lama, manusia baru. Ini semua tentang kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa mempelajarinya, kita bisa praktekkan, saudaraku. Di kitab Yudas juga pelajaran tentang kehidupan sehari, tetapi lebih ke arah pribadi, yaitu bebas dari kefasikan. Filemon itu lebih juga tentang kehidupan sehari-hari, bisa kita praktekkan, yaitu tentang pengampunan. Kalau di Titus ini tentang pelayanan, tentang pekerjaan baik dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya, saudaraku, jadi kita terus belajar. Saya akan selesaikan sampai di sini tentang pendahuluan kitab Titus. Nah, di video yang datang kita mulai belajar ayat 1 ayat demi ayat sampai selesai. Saudara bisa ulangi video-video saya tentang The Secret ini. Kalau mungkin masih belum ada mengerti, ulangi lagi 2 kali atau 3 kali supaya sampai kita mengerti. Dan saudara juga akan mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Karena pengertian yang saya dapat mungkin seperti ini, dan saudara bisa tambahin itu, tentu akan melengkapi kita sebagai seorang beriman, saudaraku. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Titus, salam seperti Kristus.